Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Siratan jina biha min jami' ahbali wal afat wa taqdiyana biha jamil hajat wa tuhrana biha min jami' sayiat wa sarfa'na biha innaka darajat tuballighuna biha qasal ghayat min jamil khairat fil hayat ya abdal amat. Alhamdulillah, kita di sore ini di bulan suci Ramadan ba'da asar dan mendekati waktu maghrib. Itu mendekati waktu puasa ialah doa-doa yang mustajab. Dan kita alhamdulillah dipilih oleh Allah untuk thalibul ilmi, untuk menuntut ilmu. Pahalanya sangat besar ya, thalibul ilmi menuntut ilmu itu pahalanya sangat besar ya. Itu di luar daripada bulan Ramadan, apalagi kita ini menuntut ilmunya di bulan suci Ramadan, dilipat-lipat gandakan ya. Ini anak membaca daripada manaqib Sayyidah Khadijah. Anak ada membaca daripada kitab Abi atau Abuya. Nanti beliau yang meneruskan daripada pelajaran beliau. Kita mengambil berkah ialah daripada Sayyidah Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi syarafa hadzal wujud bi ba'tsil akram nabil azil maulud bi sayyidina wa maulana Muhammadil muqaddasil mahmud dawi syafa'atil uzma wal haudil mawrud wa ansaril fadailil mashhud wa qarimil afhid wal aba wal judud nahiyatil alam wa sayyidil waladi adam man intaqala fil ghural kariman nurah wa adul kaunul miladhu wa bi'asatu wa dhuhurah wa ta'ala syamsul hidayah wa fadafanu bim fil qasuhbil ala kulli aqwan wa salatu wassalam ala sayyidis sadat kami syama'il wa sifatil dawi nuril amim wal qadiril azim wa siratil mustaqim wa dinil qawim wal asri samim wal majid fakhim wa ala alihi wa sahabati wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'i min ahli al-millati wa khadijatil lati tasharrafat bi asyratil wa sahabatil wa farat bi khidmati wa syuhidat yawma bi'asatihi wa qamat bi ta'yidi fil gawabi wa muzaratihi wa nusratihi amma ba'd. Ini risalah adalah karangan terjemah risalah manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Maki ya, yang dikarang oleh Abuya Alwi Muhammad bin Alwi al-Maliki. Berkata Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki, ini risalah manaqib Siti Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan mafaham rahmat ketuhanan dengan disertakan gurisan pina tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri Rasulullah SAW. Sayyidul Mursalin Khadijatul Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah, ialah insan kamil. Jadi Sayyidah Khadijah itu ialah cerminan sebagaimana Rasulullah ya. Saya susun kata musannif risalah ini untuk menirukan keharmonisan, menaburkan keharuman di majelis-majelis dan perkumpulan baik di kota maupun di pelosok desa. Khadijatul Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad
bin Abdi Is bin Qusay bin Asadiyah, nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay, yang telah menyatukan kafilah-kafilah Quraisy, sedangkan ibunya adalah Fatimah anak Zaidah bin Asam dari Bani Asir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia habaib. Para habaib ialah semulia-mulianya. Bahkan diceritakan bahwasanya kita jangan mencela daripada para habaib, jangan mencela. Ada seorang alim setiap malam bermimpi dengan Rasulullah, setiap malam bermimpi dengan Rasulullah, dan ketika malam tersebut beliau tidak bermimpi dengan Rasulullah, dan beberapa malam beliau tidak lagi bermimpi dengan Rasulullah. Bingung, kenapa ini aku tidak lagi bermimpi dengan Rasulullah. Dan ketika bermimpi dengan Rasulullah berpaling wajah beliau yang mulia, ialah menghadap daripada seorang wali tersebut, ialah yang sering bermimpi dengan Rasulullah. Dan ketika itu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak pernah lagi masuk di dalam tidurku, di dalam mimpiku?" Kata Rasulullah menjawab bahwasanya engkau telah menghina daripada cucuku. Dan diingat-ingat beliau bahwasanya beliau pernah melihat seorang habaib itu berperilaku yang tidak baik, yang tidak wajar, yang tidak baik. Dan ketika itu beliau merasa, oh ini habib nih, ini kada baik. Lalu Rasulullah sarik, marah. Apa aja Rasulullah, janganlah engkau menghina daripada cucuku, bahwasanya darah atau cucu Rasulullah itu kalau sudah tercebur itu seperti mutiara, meskipun tercaburnya di mana, di comberan, dipucirin, dicampur daripada mutiara, itu gampang dibersihkan. Tapi beda kalau kita tercebur, tersalah, itu jarang ada yang bisa meluruskan daripada kita. Kalau kata khilaf itu ialah Habib itu beliau, kalau seorang daripada zuriat Rasulullah itu salah daripada ahli sunnah wal jamaah, maksudnya masuk dalam syiah daripada cucu Rasulullah, itu kita jangan menghina. Ujar seorang habib tersebut dari Hadramaut, kalau cucunya Rasulullah atau daripada keturunan Rasulullah itu salah, maka ketika dekat daripada sakaratul maut, maka seorang habib tersebut meluruskan, membawa daripada ke jalan Rasulullah, itu ialah nasab yang mulia. Dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah dari keturunan tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pimpinan kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungan yang kuat. Oleh karena itu Siti Khadijah digelar dengan Sayyidatut Thahirah, artinya pimpinan kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga terkena dengan sebutan Al-Kubra. Khadijatul Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Jadi bedanya Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad itu ialah
15 tahun. Dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pikirannya dan ilmunya dan kecintaannya dan kelebihannya dan bijaksananya dalam menghadapi persoalan yang ada, ya. Jadi Rasulullah insanul kamil, sedangkan yalah Khadijah pun insanul kamil, yalah apa namanya, manusia yang sempurna kamilah, yalah apa manusia yang sempurna, sama-sama sempurna. Khadijah dikaruniai Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upahnya yang setimpal, sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak, yalah secara umum, yalah. Khadijah adalah sebagai panutan, yalah, permata yang sangat mahal, yalah. Khadijah diibaratkan, yalah Sayyidah Khadijah diibaratkan sebagai permata yang mahal. Sayyidah Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi, baik secara perangai atau secara kelompok umum. Allahumma ansurna wa fahti ridwan 'alaiha wa abina bi asrati auda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alaiha, ya. Sungguhnya Allah Ta'ala menghendaki bagi Sayyidah Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan dunia dan akhirat, ya. Sayyidah Khadijah dimuliakan di dunia dan di akhirat. Bahkan Sayyidatuna Aisyah pun pernah cemburu, ya. Sayyidah Aisyah pernah cemburu ketika Rasulullah sering menyebut di sisi Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Khadijah. Ya Rasulullah, kata sahabat Sayyidah Aisyah, bahwasanya yalah aku merasa cemburu, yalah. Kata Sayyidah Aisyah, aku cemburu kepadamu ya Rasulullah, bahwasanya kamu sering mengatakan daripada Sayyidah Khadijah, aku ini lebih baik, kata sahabat kata hilaf, yalah lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Karena apa? Karena engkau ya Rasulullah kawin dengan aku dalam keadaan bikir, yalah, dalam keadaan perawan, sedangkan engkau kawin dengan Sayyidah Khadijah dalam keadaan janda, yalah. Ujar Rasulullah bahwasanya Sayyidah Khadijah mendapatkan daripada perjakaku, sedangkan aku mendapatkan daripada keperawananmu. Lebih mulia mana? Kata Rasulullah. Lalu Sayyidah Aisyah terdiam, yalah, dengan jawaban Rasulullah. Maka sampai kabar dakwah Nabi kepadanya, dan Khadijah langsung menerimanya dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan, dan Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikan sebagai orang takwa dan suci dari dosa, dan orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur, sehingga Sayyidah Khadijah yakin bahwa usaha orang yang semacam itu jujur akan membawa hasil dan
perdagangannya ini insya Allah akan mendapat untung, sehingga Sayyidah Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad untuk menjualkan dengan upahan yang melebihi dari orang-orang lain. Maka menerima Nabi Muhammad SAW barang dagangannya Sayyidah Khadijah dan keluar membawa ke negeri Syam. Inilah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang kedua kalinya ke negeri Syam. Beliau ada kesempatan bahwa Nabi SAW pergi ke Syam hanyalah 2 kali dalam setahun, yang berbeda sebagaimana dengan yang sebagaimana telah disebutkan oleh hafidz hadis yang dijadikan rujukan yang bisa diperpegangi. Sayyidah Khadijah menyertakan Maisarah, seorang pembantu bersama Nabi, dan berpesan pada Maisarah untuk betul-betul membantu dan melayani, sehingga Allah menanamkan dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah, dan dapat menangkap keperluan Nabi dan kecerdasan dan kepandaiannya, dan membantu dan melayani dengan penuh keikhlasan dan menemani dengan penuh rasa persahabatan. Dengan mata kepala sendiri Maisarah menyaksikan sesuatu dan rahasia-rahasianya, dan mendengar dengan telinga daripada kabar, bertanya dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang telah diceritakan oleh seorang rahib, seorang pendeta pastor yang bernama Nastura. Ini betul-betul kenyataan, bukan cerita bohong dan bukan cerita fantasi, bukan hoak. Ketika rahib berkata pada saat melihat kekasih Allah yang mulia Muhammad Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di bawah pohon, di bawah pohon itu diriwayatkan bahwasanya ada beberapa nabi yang kalau beristirahat di bawah pohon tersebut, maka seorang tersebut diangkat menjadi nabi. Dan ketika itu pendeta, rahib atau pastor melihat daripada Rasulullah beristirahat di bawah pohon tersebut. Rahib bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini? Lalu Maisarah menjawabnya, inilah seorang laki-laki yang terhormat dari tanah haram. Kemudian rahib berkata dengan suaranya yang meyakinkan, tidak salah lagi, orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini adalah seorang nabi atau rasul. Selanjutnya rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang tidak terpisah? Maisarah menjawab, ya benar. Lalu rahib berkata, inilah dia nabi terakhir. Alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkan serta beriman. Kemudian di tengah-tengah perjalanan terjadi antara Rasulullah dengan seorang laki-laki perselisihan dalam harga sebagian jualan. Laki-laki tersebut bersumpah dengan nama berhalanya Zat Uzza sebagaimana adat mereka. Lalu Rasulullah SAW berkata, demi Allah, aku tidak akan bersumpah dengan keduanya. Laki-laki tersebut seraya berkata, perkataan yang ini adalah perkataanmu dan pendapat yang berpendapat denganmu. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Maisarah, ini laki-laki demi Allah adalah seorang nabi dengan hadir, dan dipastikan ini kita bisa menjadi mulia, dan sungguhnya para pendeta kami telah membuktikannya tentang sifat-sifat di dalam kitab-kitab kami. Ada seorang laki-laki tersebut berselisih dengan harga jualannya.
Lalu dia bersumpah dengan apa? Dengan berhala-berhalanya, itu kata wa Uzza, kata seorang laki tersebut. Kata Rasulullah, janganlah, ialah sabda Rasulullah, janganlah bersumpah dengan sumpah itu demi Allah, ialah. Kata apa? Kata seorang tersebut, kata laki-laki tersebut, demi Allah, ialah inilah laki-laki yang mulia, ialah, yang keterangan tentang sifat-sifatnya ada di dalam kitab kami, ada di dalam kitab Injil, Zabur dan Taurat, kitab ahli kitab yang terdahulu. Kalau sekarang apa kitab-kitabnya ialah ahli kitab Taurat, Injil, Zabur, itu sudah kebanyakan sudah dirubah. Bahkan apa tentang kenabian Rasulullah itu disembunyikan, dicoret atau dihilangkan. Pada saat yang singkat ini, ia melihat segumpal awan menaungi Nabi, tidak kepada yang lainnya, disengat matahari yang cerah tengah hari. Dikatakan di dalam satu riwayat bahwa ia melihat dua orang malaikat menaungi akan Nabi Sayyidul Kaunain, penghulu dua alam, jin dan manusia, ialah Pak Maisarah langsung melihat daripada mukjizat Nabi, yaitu Nabi ketika berjalan, maka berjalan di bawah terik matahari, maka Nabi tidak kepanasan, ialah. Ternyata kata Maisarah itu ada segumpal awan yang menaungi daripada Nabi. Allahumma sunnana wa fahati ridwana 'alaiha wa amid nabi asratil lati a'udataha ladaiha. Allahumma salli wa sallim zawjahal amin sayyidil Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alaiha. Ketika Nabi telah menyelesaikan tugasnya dan semua barang-barangnya telah terjual, beliau kembali ke Mekah dengan mendapatkan kebaikan dan banyak, dan datang dengan membawa keuntungan yang banyak. Maka dengan itu Sayyidah Khadijah sangat senang dan memuji akan hasil pekerjaannya dan melihat kepadanya dengan pandangan kagum dan hormat, dan memuliakan akan dia dengan penuh kemuliaan dan merasa berjasa dengan kepribadian Nabi. Maka menyembunyikan Khadijah dalam jiwanya akan kebesaran kadar kedudukan Nabi, sehingga benih mahabbah tertanam di dalam dirinya. Apalagi ditambah dengan kejadian dan keanehan yang diceritakan Maisarah kepada Sayyidah Khadijah. Di antaranya tentang awan yang selalu menaungi akan Nabi di dalam perjalanan dan di dekat bumi, ialah di hamparan bumi dalam perjalanan. Jadi ketika Rasulullah berjalan di bawah terik sinar matahari, maka Rasulullah tidak kepanasan, ialah karena dinaungi oleh awan hitam, ialah bahwasanya dikatakan oleh Maisarah bahwasanya awan hitam tersebut ialah daripada dua malaikat, dan pertolongan Allah yang selalu menyertainya dalam perjalanan seperti kerikil dan batu, dan yang menjadi lemah di bawah telapak Nabi, ialah ketika Nabi berjalan di mana di atas batu atau di atas kerikil, maka kerikil tersebut menjadi lemah, ialah seperti berjalan di atas karpet, ialah. Jadi Nabi tidak merasa daripada kesakitan. Bahkan ada yang diceritakan bahwasanya Nabi itu ketika berjalan di atas pasir, maka pasir tersebut tidak berbekas. Bahkan ada seorang aulia, seorang habaib ada khilaf
ketika bermimpi dengan Rasulullah, yalah, kata Rasulullah, wahai umatku, yalah, wahai cucuku, apa yang engkau inginkan? Kata seorang habib tersebut, seorang ulama tersebut, ya Rasulullah, tolong injak daripada kepalaku. Tolong injak daripada kepalaku biar kepalaku tidak tersentuh oleh daripada api neraka, ya. Ketika diinjak oleh telapak Nabi yang mulia, maka tidak terasa, yalah, tidak terasa seperti kapas. Kata beliau, yalah, diinjak oleh Nabi. Semuanya selalu diperhatikan Maisarah dan dilihat dengan mata kepalanya. Maisarah dikabarkan semuanya dilihatnya berupa perilaku Nabi yang baik di dalam perilakunya, di dalam pergaulannya dan berbisnisnya. Sementara Sayyidah Khadijah sendiri menyaksikan daripada kejujurannya dan besar kepercayaannya, amanahnya dan ketinggian budi pekerti dan agamanya, sehingga ketinggian daripada akhlak dan budi pekerti Nabi telah membuah sesuatu keyakinan yang mantap di dalam hati Sayyidah Khadijah, dan ia rasakan sesuatu yang inayah di dalam hatinya tentang rupa dan bayangnya kekasih, yakni Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah menjadi bangun akan perasaannya, hatinya yang membuah dalam hatinya perasaannya gelisah. Padahal sebelumnya ia tidak pernah menerima seorang pun, meskipun banyak pria yang datang dari kalangan orang terkemuka dan hartawan, namun mereka ditolaknya dengan penuh kekecewaan karena harapan mereka itu ditolak dan dicampakkan begitu saja. Allahumma sunana wa fahatir ridhani 'alaiha amin bi siratil auda'taha ladaiha. Allahumma shalli wa sallim zawjiha amin sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alaiha. Dan bahwasanya kalau kita menginginkan suatu hajat, suatu hajat, maka sayugianya sepantasnya melazimi daripada membaca manaqib Sayyidah Khadijah. Ini ada cerita daripada pengasuh anak di Jawa, yaitu Ummi Fatimah binti Tuha Al-Muhdar. Allah tawil umuruhu, yalah, semoga Allah menyangkan daripada umur beliau. Yaitu apa kata beliau? Aku mempunyai kakek, yaitu Muhammad bin Alwi bin Ahmad Al-Muhdar, yaitu kakek beliau menjadi mufti di Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah Al-Mukarramah, lalu beliau salat, yalah, beliau salat di depan Ka'bah. Ketika salat di depan Ka'bah, ada seorang imam maju ke depan. Ketika seorang imam tersebut maju ke depan, maka Habib Muhammad bin Al-Muhdar tersebut maju juga ke muka, ke depan. Kenapa sih dia maju ke muka? Sekalinya hendak menampiling daripada imam Masjidil Haram. Imbah ditampiling sidin, langsung sidin buka, ialah lari sidin. Lalu laskar atau daripada polisi Mekah mengejar daripada Habib Muhammad bin Al-Muhdar, mengejar, dan ketika itu beliau berlari ke makam Sayyidah Khadijah. Ketika itu makam Sayyidah Khadijah terkunci, ialah bergembuk karena kalau dibuka, ialah ketika Habib Muhammad tersebut hendak masuk, terbuka serangan. Imbas sidin masuk, terkunci serangan, ialah. Kalau orang hendak membuka daripada makam Sayyidah Khadijah, Bapak memanggil daripada juru kunci, ialah juru kunci daripada yang mengikuti kunci daripada makam Sayyidah Khadijah, membuka kata Ka'bah.
Lalu ada orang alim yalah bertanya, ya Habib, yalah kami semua tahu bahwasanya engkau ialah apa bukti, engkau ialah apa namanya seorang wali Allah. Kada mungkin engkau melakukan yang aneh-aneh. Ya Habib, tolong buka daripada makam Sayyidah Khadijah, biar kami tahu apa yang terjadi. Lalu ketika beliau keluar, yalah ditangkap oleh laskar atau daripada polisi. Lalu terus seorang ulama tersebut ada bertanya, wahai Habib, kada mungkin inti ialah antum menampar daripada imam Masjidil Haram, kada mungkin dengan tanpa alasan. Lalu kata Habib Muhammad, iringi aku, yalah mana tadi imam Masjidil Haramnya mana? Lalu dihadapkan kepada beliau. Ini ialah orang-orang munafik. Ialah ini bukan daripada orang Islam. Ini ialah orang munafik. Kata Masjidil Haram ialah menyangkal. Aku bukan orang munafik, bahwasanya aku hafal daripada kitab suci Al-Qur'an, hafal berataan ialah saya 30 juznya hafal dengan suara yang indah. Kata beliau apa? Dipacul daripada apa? Tapih lawan selawarnya. Pacul, tapih lawan selawarnya. Ketika jadi hati apa? Nang di bawah balum basunat. Iyalah. Nang di bawah balum basunat. Iyalah. Ujar Habib Muhammad, inikah yang dijadikan sebagai imam Masjidil Haram, iyalah. Yang Habib Muhammad tersebut bermakam di Ampel. Jadi kalau kami ke Probolinggo, Surabaya, ke Ampel, kata beliau apa? Tolong ziarahi daripada makam Jad Ana. Jadi kalau bukan antum ziarah ke Ampel, tolong cari Habib Muhammad bin Alwi Al-Muhdar. Itu ialah Jad daripada pengasuh anak, ialah. Itu yang menampar daripada Imam Masjidil Haram. Cukup sekiranya sampai di sini dulu. Kalau ada kehilapan, tolong dimaafkan. Al-Fatihah khusus kepada Sayyidah Khadijah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.